Prodi Teknologi Pulp dan Kertas kelas B angkatan 2019. Pada hari ini kita akan membahas tentang kimia selulosa dan turunannya. Dan meskipun kita berada pada kondisi pandemi COVID-19 ini, kita akan belajar dari rumah dan kalian tetap stay safe ya. Sekarang saya akan menelepon teman saya terlebih dahulu. Halo. Halo Stin. Gimana Ijul? Udah siap? Oke. Sekarang kamu perkenalkan diri dulu dong. Hai guys, perkenalkan saya Zulfa Elvira, mahasiswi dari Universitas Riau, Prodi D3 Teknologi Pulp dan Kertas, angkatan 2019, kelas B. Oke, aman kan? Nah, sekarang kita telepon teman kita yang satu lagi. Halo, Ufron? Gimana? Aman nggak? Ya udah, perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Andi Ufron. Kamu bisa manggilnya Ufron atau ya serah. Oke, sip. Gimana? Kalian udah siap belum? Kita mulai aja yuk. Oke. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kampus kami. Universitas kami berada di kampus di Bina Widiaka 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru, Riau. Prodi Teknologi Pulp dan Kertas termasuk ke dalam jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik. Prodi ini disahkan pada tanggal 29 Januari 2019 dan telah mendapatkan akreditasi baik pada tanggal 21 April 2020 kemarin. Iya, bener banget. Prodi D3 Teknologi Pulp dan Kertas ini merupakan prodi ke-94 yang ada di Universitas Riau. Itu menunjukkan komitmen bersama RAPP dan Tanoto Foundation dalam mendukung visi dan misi pemerintah dalam memajukan pendidikan dan menciptakan sumber daya manusia. Dan juga dukungan ruang perkuliahan dari Tanoto Foundation dan PT RAPP ini berupa gedung seluas 2092 meter kuadrat yang terdiri dari 6 ruang kelas, 7 laboratorium, dan 2 ruang pertemuan. Baru pertama kali yang ada di Universitas Riau ini, bekerja sama dengan Tanoto Foundation. Program Studi Teknologi Pulp and Paper Fakultas Teknik Universitas Riau sudah dapat beroperasi pada tahun 2019 ini. Gedung ini juga didukung ruang perkuliahan. Yogi Sasta dan Herulnas melaporkan. Nah, apa saja sih yang dipelajari di teknologi pulp dan kertas itu? Nah, yuk kita bahas. Nonton videonya sampai akhir ya. Lalu apa aja sih komponen penting dalam pembuatan pulp dan kertas? Jadi, salah satu komponen penting dalam pembuatan pulp adalah selulosa. Dan selulosa itu dapat kita peroleh dari tumbuhan. Jadi, kenapa sih selulosa yang harus digunakan pada proses pembuatan kertas? Selulosa itu merupakan senyawa seperti serabut, liat, tidak larut dalam air, dan ditemukan di dinding sel pelindung tumbuhan, terutama pada tangkai, batang, terus di semua bagian berkayu yang ada di jaringan tumbuhan. Oh ya, katanya selulosa itu mempunyai jenis selulosa alfa, beta, dan gamma. Apa sih bedanya? Nah, selulosa alfa itu ciri khususnya itu tidak larut dalam NaOH 17,5%. Terus dia mempunyai derajat polimerisasi yang berkisar antara 600 sampai 1500. Terus selulosa alfa ini dipakai sebagai penentu tingkat kemurnian selulosa. Nah, kalau selulosa beta itu merupakan selulosa yang rantainya pendek. Terus dia juga larut dalam NaOH 17,5%. Derajat polimerisasinya antara 15 sampai 90. Nah, sedangkan selulosa gamma itu dia itu mirip dengan selulosa beta. Hanya saja polimerisasinya itu kurang dari 15.
Jadi dalam pembuatan pulp itu, yang kita inginkan itu selulosa yang berantai panjang. Dan dari itu, minimal kadar alfa selulosa dalam pulp itu di atas 40%. Kenapa sih selulosa yang harus digunakan pada proses pembuatan kertas? Karena selulosa itu memiliki sifat daya tarik serat yang kuat dan tidak larut dalam alkali seperti NaOH. Hal ini yang menyebabkan selulosa itu menjadi serat yang cukup tepat dalam pembuatan kertas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dissolving pulp. Apa itu dissolving pulp? Dissolving pulp adalah jenis pulp khusus dengan kandungan selulosa murni dan rendah hemiselulosanya. Jadi, tujuan utama dari pembuatan dissolving pulp itu adalah dengan mendapatkan selulosa murni dengan cara menghilangkan hemiselulosanya. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan selulosa murni untuk pembuatan dissolving pulp ini ya? Tentunya dengan beberapa proses. Sebenarnya proses pembuatan dissolving pulp ini hampir sama dengan pembuatan pulp biasanya. Jadi yang membedakannya pada bagian prehidrolisis dan netralisasi. Bagaimana proses pembuatannya? Ini dia videonya. Yeah. Lalu kenapa sih bang ada netralisasi? Kenapa nggak langsung dimasak aja pulp hasil prehidrolisisnya? Gak bisa dong, karena pada proses prehidrolisis itu pulp yang dihasilkan dalam kondisi asam, sehingga pH pulp harus dinetralkan dulu pada proses netralisasi sebelum dimasak. Bagaimana? Sudah jelas? Oh, oke, jelas. Oke, selanjutnya kita lanjut ke turunan produk selulosa dari dissolving pulp. Dissolving pulp secara umum digunakan untuk proses pembuatan viskos, di mana produk akhirnya adalah benang yang diaplikasikan menjadi beberapa produk kain. Kok bisa sih pulp jadi benang? Bagaimana proses pembentukannya? Mau tahu prosesnya? Nah, ini dia.
dissolving pulp ini hanya dapat dibentuk menjadi benang? Tentu tidak, viskos merupakan turunan dari selulosa yang digunakan untuk menghasilkan berbagai produk dari benang, misalnya baju, handuk, dasi, celana, dan lain-lain. Nah, dissolving pulp juga dapat dijadikan produk non-woven atau tidak dianyam, misalnya kacamata, kosmetik, dan diapers. Oh, oke, jelas. Nah, setelah menonton video ini, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dalam proses pembuatan kertas digunakan embus selulosa dan selulosa, sedangkan dalam proses pembuatan viskos hanya digunakan selulosa murni saja atau yang bisa disebut dissolving pulp. Karena selulosa memiliki kemampuan mengikat yang sangat kuat sehingga cocok untuk pembuatan viskos. Yang kedua, viskos merupakan turunan dari dissolving pulp yang dapat dijadikan berbagai produk selain benang, seperti kacamata, kosmetik, dan diapers. Nah, bagaimana? Menarik dan seru kan pembelajarannya? masih penasaran dan ingin mendalami lagi? Ayo gabung di program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas Universitas Riau. Ingat guys, selalu stay at home. Stay safe. Dan semoga dunia bebas dari pandemi COVID-19. Thank you guys.